Pak Kiamin ini, tolong diri dulu Bapak Kiamin. Ya. Wajahnya tidak meragukan, wajah Ahok. Pasti di sininya penuh dengan sejuta rumus bagaimana bisa menghasilkan uang. Beliau akan mengajar, bukan hanya gembala, majelis, jemaat. Kita minta dikumpulkan di grup WA untuk diajar bagaimana caranya bisa dapatkan uang. Mulai bisnis online, bagaimana caranya supaya ketan yang kita buat, ayam betutu, nasi campur Bali bisa terkenal ayam betutu yang ada di Singaraja, di Jalan Tuban dan Pasar. Nanti diajarin, masukkan 350 sampai 400. Bayangkan hampir semua rumah tangga yang mapan di kota besar, apalagi Bali, kota internasional. Nanti gembala harus berusaha mengatur di gerejanya. Ada grup AC Galilea, ada grup AC Yerusalem, ada grup AC. Silakan kasih nama. Ekonomi jemaat semua. Kalau pendeta jangan belajar itu. Pendeta harus terus mendalami firman, banyak berdoa. Kalau jemaatnya makmur, kan perpuluhan juga bertambah. Cukuplah. Jangan pendeta malah nanti lebih sibuk bikin ketan gurih, jemaatnya nangis di rumah. Jadi jangan kita menjadi misorientasi, salah arah. MPH juga punya bidang yang namanya bidang penginjilan. Tugasnya sangat berat, harus merebut angka kekristenan di negeri kita sekarang. Jumlahnya tidak mencapai 10%, 7,5% aja tidak. Saya baca terakhir 7,49% dari 272.500.000 juta jiwa. Bayangin, di luar Katolik lebih kurang cuma 20 juta orang Kristen, dan yang terbesar ada di Sumatera Utara, ada di NTT, ada di Nias. Itu memang sudah klaster-klaster kota, pulau, kampung yang memang udah Kristen dari dulu karena misi dari Belanda, dari Jerman. Gereja-gereja tidak berbuat apa-apa. Memang gereja rock misalnya penuh. Coba cek berapa banyak jiwa baru, berapa persen? Pasti kecil. Kebanyakan pindahan dari HKBP, pindahan dari gereja Bali, dari Kemah Injil, dari GKI, gereja vakum cleaner, nyedot. GKI tidak boleh. Ada anggota di gereja kita tanya dari gereja mana? Kenapa ibu pindah kemari? Oh, karena saya ribut sama majelis, karena saya berperhatikan sama teman. Hubungi gembalanya, kasih tahu Pak, ini tadi ada anggota bapak kepada kami, namanya keluarga. Saya sudah tanya, tolong kalau bisa dibujuk biar kembali ke tempat. Jangan kita menari-nari bersukaria di atas air mata gembala yang ditinggal oleh Tuhan. Di sorga tidak ada nilainya. Di sorga nilai Kristen Indonesia tidak naik-naik. Dulu mencapai hampir 8%, 9%. Sekarang cuma 7,49. Artinya apa? Tidak ada pertambahan, minim sekali. Itulah sebabnya GKI memilih 2 bidang, wakil ketua bidang MPH yang badannya kurus, tidak gemuk seperti Pak Liman atau Pak Kiamin, supaya bisa lari kerja keras. Saya kenalkan Bapak Insinyur Yohanes Winarso dan Bapak Supadiono. Mohon berdiri. Betul kan kata saya? Coba nanti lomba lari di depan. Begitulah Bapak Ibu, saya harap
kita semua yang berkumpul hari ini sungguh-sungguh bisa menangkap visi yang disampaikan dari Sinode GKI. Bali menjadi daerah yang paling utama karena anggota GKI terbesar dari Pulau Bali. Doakan bulan depan gereja ini, Sinam Jimbaran Ebenezer, akan membuka cabang di Makassar. Kemudian kalau bisa sebelum Natal, Sinam Jimbaran juga akan membuka di Tabanan. Gereja Ebenezer mulai menanamkan dirinya di Tabanan, tapi kita kehilangan jati diri di Tabanan. Itulah sebabnya Pendeta Agus Dinusiaan bertekad untuk membuka di Tabanan. Jangan rebut yang sudah ada di Pamulang, cari jiwa-jiwa. Kalaupun mereka datang, kasih nasihat untuk kembali. Hubungi Pendeta Ketut yang menyusuri anggota Bapak dan kami. Tolong. Kita tidak mau menjadi perebut, pelakor, dalam sila rumah tangga. Jangan. Ya. Kita berdoa juga akan segera dibuka di Surabaya. Nanti bekerja sama dengan GKI Kados. Kita akan buka di Pemalang, di Semarang. Semoga di bulan Januari. Kita sedang menghubungi beberapa teman jaringan para pengusaha untuk mendukung. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak buat perhatiannya. Saya harap sudah mengikuti acara ini dan nanti di penghujung kita akan melantik pengurus rayon 6 yang khusus menaungi Bali, NTT, Papua, Indonesia Timur. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita hidup bersama dari waktu dan kita biasa membuka bahwa bapak-bapak yang hadir itu kita akan mengarahkan supaya kalau di WA jadi terbatas sekarang ini sangat menarik. Ini kita beri kesempatan ya kita sosial dulu ya, karena tadi bapak ketua bilang supaya kita sehat dan kemudian ya. Nah, jadi pada bapak-bapak saya persilakan mau disampaikan program kita dari majelis ya, dari tahun bisa diterapkan di gereja-gereja lokal. Saya persilakan. Halo. Halo. Tuhan saya ketemu. Saudara, saya punya program ini untuk membantu pekerjaan secara untuk meningkatkan mungkin sekarang banyak COVID, mungkin ada yang PHK, ada yang pekerjaan, kalau meningkatkan pekerjaan. Saya pikir kerjaan saya ini untuk mudah dikerjakan dan juga dengan modal yang tidak berapa banyak. Jadi kita memerlukan keahlian khusus. Jadi cepat diajari, cepat bisa, cepat dapat duit. Itu bisnis ekonomis, modalnya sedikit tapi berpeluang banyak. Supaya neko-neko dan supaya bisa langsung praktek, langsung eksekusi. Saya sendiri bergerak di dalam bidang, dulu saya bekerja produksi, tapi itu setelah saya juga mau punya cabang lagi itu 5 tahun yang lalu karena saya ini orang yang suka makan, saya pikir kerjaan makan juga sebagai dari hobi saya. Jadi kalau sudah hobi itu kerjaan makan itu enak gitu. Berarti pakai konsumennya saya kerjakan dengan baik-baik. Dan program ini saya lakukan franchise karena saya sudah
banyak franchise, mungkin saya sudah ada 20 sampai 25 outlet. Itu franchise di mana Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan ada, di Banjar ada, di Sumatera ada. Maka nanti ini bulan depan saya di Lombok sudah itu sama saya kemarin, itu bulan November, itu Lombok. Dan saya pikir ini cuma masalah modal sedikit, hanya franchise. Franchise ini saya punya program di gereja ini beda dengan program saya sendiri. Franchise, karena setiap franchise itu saya menarik harga 20 juta. 20 juta itu komplit sama pokoknya siap jual. Jadi yang franchise cuma ada tempat, ada meja, ada kursi, gimana? Jadi semua instalasi, semua peralatan memasak, gorengan, semua packagingnya berapa itu ada dari saya, dan itu bukan dari saya. Ini diberi dari saya. Itu program saya yang sementara yang saya lakukan selama 4 tahun. Sebetulnya saya sendiri franchise-nya jarang. Tapi karena tahun 2019 itu ada COVID, semua outlet saya ditutup. 4 atau 5 outlet saya ditutup sehingga saya tidak bisa bekerja lagi untuk karena saya masuk di universitas, bukan di mana, bukan di jalan-jalan. Universitas mengalami penutupan bulan Maret, saya ingat tanggal 13 Maret 2020 ditutup semua. Kita dulu sudah franchise, cuma sekedar karena memang saya terlalu repot karena pekerjaan konstruksi saya, pekerjaan saya, tapi baru karena saya sudah lulus. Tapi setelah adanya COVID itu saya tidak bisa, anak saya juga saya tidak bisa kerja apa sehingga franchise mulai saya gentarkan lagi. Ternyata lumayan. Banyak orang yang di PHK itu dengan modal seperti itu artinya dia dapat hidup lagi. Hasilnya setidaknya ya lumayan lah untuk bisa menyambung hidup. Itu yang saya lakukan. Dan bedanya itu saya lakukan di sekuler dengan gereja yang sekarang sudah berbeda. Yang gereja saya sudah berbicara untuk daerah Bali. Dulu saya pikir gereja lokal saja. Satu rumahnya bagus, masuknya beda-beda. Tapi Pak Agus bilang semua satu Bali lah. Saya pikir tidak apa-apa lah satu Bali. Tapi kalau pilih Pak Agus, kenapa itu dari satu. Cuma saya minta di Bali cuma satu franchise yang bayar sama saya, sama franchise itu bayar sama saya 20 juta. Itu pertama kali. Tapi setelah berhasil, ada orang yang mau franchise lagi, cumanya Bali, itu sudah tidak saya tarik dari. Sama saya tarik dari terserah apa tetap saya bantu. Itu program berbeda dengan seperti saya di Jawa Barat satu franchise berhasil saudara mau franchise lagi bayar lagi sama saya. Jadi satu tempat satu lokasi satu franchise. Tapi di Bali satu franchise bayar sama saya 20 juta. Setelah itu mungkin berhasil ada jualan. Oh ya kok berhasil ya saya mau buka di mana sudah saya tidak tarik bukan berarti saya lepaskan kan, tetap bisa komunikasi sama saya kasih tahu kata-kata yang sudah saya training pertama kali yang sama saya training itu semuanya serba besar. Kalau bisa saling bantu nanti kalau ada tabanan bisa buka, nanti orang ini bisa membantu tabanan itu bisa menyelesaikan masalah dalam gorengan, dalam hidupnya karena ayam itu dibujuk juga. Kalau kami dibujuk dan keluaran itu prinsipnya macam-macam lah yang sendiri. Itu yang saya lakukan. Tapi kemarin Pak Guru bilang itu ada eksekusi ya. Mungkin dari mana ada bagaimana saya pikir pertama kali saya dapat 20 juta tapi setelah mau datang ke sini kalau ada yang mau saya sudah rundingan saya punya 20 juta itu untuk orang lain beda satu kali gratis tapi kali saya akan turunnya lagi sekitar 18 juta. Terus saya pikir begitu. Karena Pak Guru bilang, ya Pak Kaliman, emang Pak Guru tidak salah tuh, turun enggak, cuma selalu seperti apa, ternyata tahu dewe, turun enggak. Terus kan, berbeda, menurunkan harga, saya kali ini pernah dapat 18 juta, untuk sekali franchise, sekali
perjuangan atau ibu rumah tangga mungkin ada aspek atau supaya bisa berjuang. Mau yang beli rumah satu lumayan, strategis, nanti saya bisa ke sini itu satu sekali dan ke sini. Itu dari saya secara masuk secara keseluruhan. Mungkin ada ditanyakan secara teknis saya bisa membawa ke sini. Saya juga rasanya yang penting rasanya. Kalau saya promosi rasanya cukup enak. Kalau bandingkan nanti sudah bisa berikan kaki, nanti saya praktekkan untuk saya bagaimana. Kalau memang sesuatu tidak enak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena penting itu enak. Kalau sudah enak itu makanan enak. Di Surabaya itu makanan enak. Di kampung-kampung saya cari. Kalau di enak pada enak, bagaimana kita aja tidak. Kalau sudah enak itu banyak orang yang kebaru. Itu yang saya lakukan di sini. Mungkin ada bagian pertanyaan saya, bagaimana caranya agar bisa lain sama saya. Atau kalau memang gagal apa dalam berjutaan yang aku bisa berumah atau apa sementara satu proyek kita berhasil nanti bisa usul apa yang tidak tahu saya caranya. Ada pertanyaan terus bagi saya secara kasar dan tekniknya bisa bertanyakan untuk saya di sini. Ya, lanjut. Saya punya audit itu kira-kira 25 juta. Memang saya akui ada yang tidak jalan karena memangnya orangnya yang di level itu di Jogja itu pertama malamnya yang tidak jalan karena dia dari murah. Jadi ada fokus, dan itu kalau di Indramayu saya kasih contoh yang di Indramayu itu satu hari omsetnya kira-kira 200 potong karena murah kan, 13.000 atau 10.000 bisa ayam satu, nasi satu mencapai ST bisa mencapai 13.000 itu sudah untung kira-kira dari 30-40%. Nanti saya kasih juga apa cara yang hitungnya, harganya berapa, punya berapa 1 kilo itu apa untuk berapa potongan, nanti semua terjadi pasti untuk berarti potongan ini kira-kira kalau di Indramayu saya lihat kita 100 potong kira-kira 1 bulan tidak bisa orang bersih karena makin omsetnya makin tinggi ini pekerjaan omsetnya semakin tinggi makin naik marginnya makin turun omsetnya makin turun marginnya itu pekerjaannya dan makin naik itu enaknya makin lambat karena fresh semua itu makanan, ini bisnis makanan. Jadi kita di Indramayu itu kira-kira 1 bulan jam orang kita 5 juta sampai 6 juta. Karena bukan masalah ayam yang menjual, tapi bisa masalah burger, masalah jamur, tahu, ada ayam geprek. Nanti saya ada produk geprek itu yang telah diusir sekarang ada sambelnya itu saya lakukan. Ada skripsi yang di mall itu yang di produk-produk itu dilebarkan dikasih aku bukan anak muda yang paling senang itu bisa rekam. Itu ayam aja mereka 5 juta belum lensa ada ST nanti itu yang saya ambil secara kasaran moga-moga bisa terjadi seperti itu kira-kira 50 sampai 60 potong selalu dan cuma dan ini bukan makan waktu sudah bisa sudah delegasikan dan kalau repoti dan resiko kerugian itu hampir minim karena ayam ini bisa disimpan kalau sudah jual rawon atau jual kayak ya masalah kalau buahnya tiba-tiba tak kayu besoknya buah atau buah kalau ayam tidak disimpan di freezer sesuatu bisa kebutuhan 1 bulan untuk 1 tahun untuk 3 bulan saya simpan ayam saya 1 tahun apa freezer ada apa jadi enak ya kalau banyak rugi karena main instan bukan main masak nanti kalau punya banyak bolehnya banyak jika nanti ternyata berapa sudah ada orang masuk makan bolehnya sedikit lebih baik boleh sedikit tapi tapi resiko kerugian yang ada nggak tahu resiko bisa disimpan itu bumbunya tepungnya semua bumbunya sudah simpan saya banyak bumbu nanti ada teriyaki ada pepper ada Thailand saus macam-macam jadi sebelah secara ayam anak muda karena itu bumbu bawah itu semua baik bumbu basah maupun bumbu bubuk dan itu saya buat sendiri
luar seperti saya praktis itu. Beda sama kain itu dari saya. Kita ada pertanyaan. Yang kelima. Jadi Jadi maksudnya untuk Bali cukup kita bayar 18 juta. Itu jemaat yang ada di Pulau Bali bisa mendapatkan resepnya. Tetapi hanya satu saja yang dikasih bumbunya, barangnya ya. Kemudian meja atau etalase, kemudian penggorengannya, itu hanya satu. Tapi ilmu ini bisa dibagi ke semua anggota gereja GKRI di bawah koordinasi para gembala, dan tidak usah bayar lagi biaya franchise-nya, cukup 18 juta. Bukan berarti nanti kalau buka di negara, buka di tempat lain dikasih lagi formulnya. Tidak, satu kali saja. Tapi misalnya katakan yang pertama ini di GP-nya mana, kemudian ilmu ini bisa diajarkan ke yang lain, tapi harus anggota GP ya, tidak boleh tetangganya, tidak boleh ini, karena kebaikan Pak Pendeta Liman ini hanya khusus untuk jemaat anggota GP, supaya tidak berantakan. Nanti harus ikut serta gembala, tapi jangan gembala yang jualan ayam. Ya kan nanti jiwa-jiwanya dijual sama dia. Berikut ayam ini bisa digoreng ya kan. Gembala hanya mendoakan di gereja saya tunjuk ibu ini, ibu yang atur ya. Tolong ibu mulai dulu, nanti ibu laporan. Nanti setelah dia berhasil, tolong ajarkan keluarga ini, tolong ajarkan keluarga itu. Nanti beli mejanya, ininya, resepnya, bumbunya pun untuk selanjutnya beli dari Pak Liman. Yang dikasih hanya perdana sekali saja dan untuk satu tempat saja. Nah, kalau semuanya Pak Liman ya gitu ya. Silakan Pak Liman ditambah. itu Pak, supaya tidak saya balik kali pertama ini saya butuh tapi nanti saya kasih buku loh. Saya ada bukunya SOP-nya segala goreng, tapi dipraktekkan lebih enak. Nanti dengan orang yang sudah ahli ini saya minta degree, saya minta degree di luar degree, saya katakan ini sekarang semua satu kerjaan satu sistem juga. Nanti dengan orang yang sudah saya training bisa training orang punya kepada pas mana bisa keluar, bisa minta keluar ke sana. Orang-orang yang sudah training bisa saya training ke sana. Tapi semua kebohongan itu semua dari saya, buku dari saya semua. Pak Pendeta Liman, supaya kita cepat pindah ke bagian lain, untuk Bali harus ada satu franchise. Nanti satu franchise ini yang akan mengajarkan kepada gereja-gereja lain. Gereja-gereja lain pada GKRI ini di bawah aturan gembala nanti menunjuk beberapa ibu-ibu. 18 juta, sinode bantu 10 juta. 8 juta tolong nanti Bapak Bedalunyahan sama teman-teman coba beli. Yang mau masukin 1 juta 500.000. Kalau semuanya nanti dari sinode, biasanya yang gratis itu berharga. Ya kan? Jadi kita juga belajar ke korban. Ya sementara HP ganti yang murahan lah. Ya kan, ada sedikit simpanan sedangkan itu dikawin, ada emas sedikit dijual. Serahkan pendeta aku untuk diatur. Mungkin nanti untuk tahap awal karena harus dari Bali dan pasar, mungkin nanti Pak Pendeta aku mengatur. Kelompok ibu-ibu nanti keluarkan tempatnya Pak Pendeta aku, Pak Pendeta Kadek dan lain sebagainya. Sehingga sekali ini ada kehidupan ekonomi yang bisa kita arahkan kepada jemaat kita masing-masing. Tapi nanti kalau nanti selanjutnya, saya tidak mau tahu apa yang cuma saya tahunya terus segala. Jadi nanti kalau Pak Barnabas sudah bagaimana ini masalah, oke saya kasih. Tapi
kalau dari mana negosiasi tidak akan kasih. Itu tergantung kepada apabila komunikasi kan tidak kasih. Jadi semua tergantung kepadanya. Jadi palingan kalau ada kepala oke deh oke. Tapi kalau temannya sendiri merasa enak, oh saudara saya kok rajin susah nggak bisa. Kita tetap selalu dalam tempat itu yang supaya saya kepada berhasil supaya fokusnya pasti PBB. Supaya dapat kelayakannya itu untuk saya. Nanti saya akan datang ke sini sendiri selama 3 hari saya untuk pertama kali mungkin saya sediakan kembali kembali untuk melatih saudara. Saudara bisa data semua tidak apa-apa. Pokoknya kreditnya satu dan bagus semua data dan datanya tidak masalah. Bisa enggak? Jadi supaya yang kali ada gambaran. Jadi seperti mungkin masuk keluar 2 bulan saya keluar apa? Cara marinasinya, cara minumnya, cara menjadinya, cara gorengan, cara bambunya, macam-macam. Itu yang bisa. Terima kasih untuk proses itu membantu 10 juta. Saya tidak tahu ini bukan apa. Saya baru mendengar ini ya dari terima kasih. Moga-moga ada gaji 1 supaya ada 1 pionir, program berhasil, dan semuanya bisa berhasil, semuanya bisa tambah untung, perbulannya juga untung. Pak Agus nanti juga untung seperti saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Belajar untuk kita dengar dan semangat beliau untuk memberikan kesempatan yang baik respon yang positif kita akan begitu. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Aktif dari kami Ekonomi Kreatif. Kita berpikir apa sih ekonomi kreatif? Jelasnya kepada kami. Halo semuanya. Halo. Saya mau koreksi sedikit tentang program franchise saya ini ya. Kalau satu paket 18 juta itu, misalkan saya yang membeli paket franchise itu, maka saya yang dapat resepnya, saya dapat SOP-nya. Yang tidak itu resep bisa dibagi ya, cara mengolah bisa dibagi. Yang tidak bisa dibagi itu adalah gorengannya, etalasenya, ya, piringnya, wajannya, itu tidak bisa dibagi. Jadi kalau si owner sekarang sudah membantu 10 juta, tinggal 8 juta ini, kalau orang beli Pak, ketua bilang siapa yang mau turun 1 juta atau 2 juta itu tidak diperbolehkan, karena nanti terjadi rebutan siapa yang dapat penggorengan, siapa yang dapat etalase. Jadi tidak boleh dibagi. Jadi siapa yang sanggup, nanti Pak Agus nanti yang menentukan siapa yang sanggup 8 juta ini, ya dia yang tahan nanti. Jadi satu paket semua gorengan etalase dan lainnya semua diberikan tanggung jawab kepada dia. Panglima nanti training dengan alatnya itu sehingga hasilnya ideal sesuai dengan SOP-nya Panglima. Nah, Bapak Ibu yang lain yang mau tiru, nah bolehlah tiru bentuk penggorengannya bagaimana. Ya, boleh tiru wajannya mau ukuran berapa, itu boleh ditiru. Ya, cara ayamnya mau pakai ayam kampung, bapak ayamnya kalkun silakan, ya bebas. Cuman kan nanti rasanya beda-beda. Ya, cuman paket yang didapat dari Panglima itu adalah model ideal yang sudah sesuai dengan syaratnya dia. Sehingga satu orang yang punya itu ya tetap akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tinggal Bapak Ibu yang lain dengan modal sendiri, bikin penggorengan sendiri, bikin etalase sendiri, menggoreng sendiri. Karena dengan penggorengan yang Panglima dengan penggorengan biasa kita pakai wajan biasa hasilnya beda. Ya, kompornya dengan api tinggi dengan kompor yang api rendah itu juga beda hasilnya. Makanya tidak boleh berburu nanti rebutan penggorengan yang lain cuma dapat piring terjadi tumpah darah.
Begini, saya nggak luruskan sedikit. Nanti semua dibawa koordinasi Indonesia Silat. Nanti soal yang 8 juta semalam melalui Pak Agus. Nanti perangkatnya yang dapat 1 set ini diserahkan kepada GKI yang mana, nanti Pak Agus yang ngatur. Ya, juga misalnya di awal kan dikasih juga bumbunya, tepungnya, itu dari Pak Agus yang ngatur. Tetapi waktu kelasnya yang akan diajarkan semua boleh datang. Kalau gereja Bapak Ibu sudah mau mulai, tadi yang Pak Kian bilang betul, silakan beli meja sendiri, penggorengan seperti yang ini silakan cari sendiri, ya. Juga ayamnya cari sendiri. Nanti bumbunya beli dari Paliman, karena Paliman ada kasih 1 kali saja, begitu ya, untuk yang ditunjuk oleh Pak Agus. Tapi yang 8 juta itu kalau bisa semuanya ambil bagian, karena ilmunya itu semuanya bisa ikut. Nanti pada hari yang akan diumumkan, Paliman akan datang kembali 2-3 hari untuk jelaskan praktekkan. Kan beliau kembali mesti pakai biaya, mesti beli hotel, mesti beli etalase, mesti beli penggorengan, mesti bawa ayam di awal. Jadi itu supaya sama ibu paham. Bagaimana kalau yang hanya membantu sekitar 500 juta, bisa usaha, bisa ikut. Cuma perangkatnya itu, peralatannya nanti diatur oleh Pak Agus. Berarti harus beli sendiri. Nanti ke siapa yang dapat ini diserahkan, nanti kita enggak ikut-ikutan. Teknis di Bali nanti Pak Agus itu sebagai wakil ketua umum yang akan mengatur. Kita tambahan bagiannya. Jadi kembali lagi proyek ini untuk membantu Anda agar sampai terjadi pertumpahan darah tidak baik. Nah, sekarang saya mau menceritakan sedikit tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu di mana kita mendapatkan ekonomi secara kreatif. Kita sudah tahu prinsip nomor 1 berkat dari Tuhan. Ya, amin. Amin. Saya buka toko, saya mengharapkan pembeli dan yang mengirim pembeli siapa? Tuhan yang mengirim pembeli. Ya, saya bisa pasang promosi di pinggir jalan. Saya bisa pasang toa depan toko saya menarik peminat. Saya bisa tulis obral besar-besar. Tapi kalau Tuhan tidak mengirim pembeli, siapa yang ngambil? Lalat. Ya, jadi prinsip nomor 1 kita berusaha, kita berdagang. Tuhan yang mengirim pembeli. Nah, kemudian kita dipaksa untuk kreatif. Ya, cara kreatif nomor 1 adalah promosi. Ya, seperti tadi kita promosi kalau kita model lama di toko kita pasang lampu yang terang. Seperti kita lihat di Maret, mereka memasang banner banyak sekali. Kita berikan promosi. Hari ini daging jadi sekian, besok susu jadi harga turun sekian. Ya, besoknya lagi ganti buah apa yang menjadi murah. Itu adalah promosi secara kreatif. Ini yang harus kita tiru. Nah, tidak selamanya yang kita jual itu adalah yang murah. Ya, kita tidak harus menjual semua barang yang kita punya secara murah. Tapi setiap hari kita boleh bilang barang ini murah. Ya, Bapak tahu, Bapak Ibu tahu masker ini harganya berapa sebuah? 5.000 sebuah. Ya, saya bilang kalau beli hari ini promosi masker ini harganya 20.000. Ini sangat murah sekali karena ini dibuat dari luar negeri, bahannya bagus. Lalu kalau saya ibu, saya beli harganya 5.000. Bapak Ibu bisa beli dengan harga 5.000. Ya, tapi karena saya mempromosikannya, ini masker bagus dari luar, harganya 20.000. Yang pakai artis ini, Bapak Ibu kalau
itu yang dilakukan oleh iklan-iklan di TV, iklan-iklan di toko. Jadi seperti itu. Tidak selamanya kita harus jual murah atau sampai jual rugi. Ya, seperti itu adalah cara yang kreatif. Cuma di sini kita harus ingat, jangan berbohong. Kalau bahan kita dapat itu tidak bagus, kita jangan jualnya apalagi bahannya bagus. Ya. Karena kita adalah orang Kristen, kita harus kreatif, kita harus banyak cara, tapi gunakan cara yang benar, yang disetujui oleh mata kita. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sudah tahu tentang Gojek, petugas Grab, ya supir. Mereka bagaimana petugas online itu, supir online itu, mereka sama seperti saya yang buka toko. Ya. Mereka juga menunggu panggilan, menunggu HP-nya berbunyi. Itu juga sama dengan pembeli yang dikirim Tuhan, itu datang ke toko. Tuhan mengirim orang yang butuh angkutan ke HP kita. Ada banyak petugas Gojek. Kenapa HP saya yang berbunyi? Kenapa HP teman saya tidak berbunyi? Sistem yang atur. Tapi kita semua itu Tuhan berkuasa. Kalau kita anak Tuhan, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Betul? Tuhan memelihara burung di udara. Tuhan pasti memelihara kita. Itu harus kita yakini. Jadi tipsnya adalah ketika kita jualan online, kita memposting barang-barang kita di HP kita, baik kita masukkan ke Shopee, kita masukkan ke Tokopedia, atau kita pasang status di WA kita buat Facebook Story, Instagram Story, semuanya boleh kita buat. Ya. Selanjutnya kita berdoa, Tuhan kirim pembeli. Tuhan tolong teman-teman saya untuk melihat. Tuhan tolong orang yang butuh ini melihat status saya, tidak belinya di saya. Karena saya pasang status, aku juga pasang status. Ya, Pak juga pasang status. Jualannya sama-sama jualan firman. Ya, marilah kepada aku semua yang lebih sudah beribadah. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, sama. Tapi kenapa ada yang datang ke gereja Pak Ahas? Kenapa ada yang datang ke gereja Sinam, tidak ke gereja saya? Ya, itu bagaimana kita kreatif, kita berdoa, memberikan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita pasang status kita jualan, sering-seringlah mengintip status kita sendiri atau postingan yang masuk, ada pesan yang masuk. Ya, tips untuk kita kreatif, bagaimana kita segera mungkin menjawab ada orang yang bertanya tentang produk kita jual. Kita boleh menjual barang yang kita punya, kita boleh menjual barang yang kita tidak punya, tapi kita tidak boleh menjual barang-barang lain yang bukan milik kita. Maksudnya begini, aqua ini saya tidak sanggup membelinya, ya. Tapi saya ingin menjual aqua. Saya permisi Pak Hendra, saya mau menjual aqua ini. Tapi saya belum punya modal untuk beli. Saya permisi untuk foto, untuk postingkan. Nanti kalau sudah laku ada yang membeli, saya ke Pak Hendra membeli. Lalu saya kirimkan. Itu kita hanya punya modal permisi Pak Hendra sebagai pemilik. Kita hanya perlu modal kuota kita. Kita hanya perlu modal tenaga kita untuk mengerjakan itu bolak-balik. Ya, dengan tenaga yang kita keluar, kita jangan berhitung rugi. Ya, sebentar kita selesai acara ini, kita makan banyak. Bapak Ibu punya tenaga banyak. Apakah tenaga itu bisa disimpan 2-3 hari? Tidak bisa. Ya, siap ini kita makan kenyang, nanti jam malam perut sudah bunyi, kita isi lagi. Oke, tenaga jangan dihitung. Ya, kalau
tenaga itu harus sudah dikeluarkan. Jadi ketika kita jualan, ketika kita harus lari sana dan barang, harus lari ke sini antar barang, itu jangan dianggap rugi. Bagian dari kita berolahraga, menyehatkan diri. Segala yang kita keluarkan tidak sia-sia. Kembali lagi, Tuhan menolong kita. Kita lari-lari tidak sehat, itu berkat dari Tuhan. Terlalu lari tidak laku, itu tetap berkat dari Tuhan. Kita tidak kurang uang, kita tetap sehat. Amin. Amin. Jadi kembali lagi seperti petugas Gojek, dia rutin monitor status uang pesan masuknya. Ya, kita jualan pun kita rutin memonitor pesan masuk yang ada di HP kita. Jangan terlalu sering, ya, khususnya ibu terlalu sering di HP, anak terlantar. Ya, khususnya bapak-bapak terlalu sering di HP, marahin bos, pekerjaan terlantar. Semuanya harus ada hikmahnya. Ya. Yang utama adalah utamakan dulu Tuhan, muliakan Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Apapun boleh kita coba, kecuali bukan milik kita, jangan dijual paksa. Ya. Pak Ahas punya banyak sapi, ketika saya tanya sapinya dia saya sudah mau posting sapinya. Ya, tapi ketika saya sudah mau posting, saya harus izin dulu kepada yang punya sapi. Sapinya bagus, banyak kata-kata indah yang bisa kita katakan. Ya, itu. Ada teman yang untuk jual baju bagus-bagus, kita permisi. Bajunya saya izin foto, saya mau posting. Nanti kalau laku bajunya saya kirimkan uang langsung diantar, bayarkan. Jangan terbiasa untuk berhutang, karena kita terjebak dalam dari hutang itu berubah. Berhutang boleh, mengelola hutang itu adalah seni. Kalau terjebak itu dosa. Jadi kita harus hati-hati. Ya, demikian bagaimana kita mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Uang yang dititipkan buat kita harus kelola. Ya, jangan uang itu kita simpan seperti hamba yang memendam talenta. Tuhan tidak senang. Ya, Tuhan memberi kita bahkan kebaikan. Tuhan memberi kita kesempatan yang tidak menyebalkan jadi menyebalkan. Ya, seperti tadi yang biasanya goreng ala kadarnya, nanti diajari oleh Pak Iman menggoreng bagaimana jadi yang bagus. Itu dari tidak mengerti jadi mengerti. Caranya kita mau mengembangkan. Berjualan juga begitu. Setiap orang bisa berjualan, tapi bagaimana kita tidak putus asa, itu adalah seninya dalam berjualan. Ya, dia juga setiap hamba Tuhan postinglah ayat-ayat yang mendukung jemaat untuk datang ke gereja. Postinglah kata-kata rohani yang membuat jemaat terhibur. Jadi dengan itu dia tahu bahwa Tuhan saya ini memperhatikan saya. Seperti hamba Tuhan khotbah di khotbah, ada jemaat yang tersinggung, ada jemaat Tuhan yang merasa ditegur. Kalau dia merasa ditegur, dia bertobat, dia anak Tuhan. Kalau dia merasa ditegur, dia tersinggung, dia keluar dari gereja, ya itu bukan sekawan dengan kita. Tapi tugasnya adalah tetap menyemangati dia. Jadi hamba Tuhan kita harus posting. Ya, kita juga semua harus posting kata-kata yang bagus. Kalau jemaat posting jualan dengan kata-kata yang bagus, hamba Tuhan posting nasihat-nasihat yang bagus. Jadi semuanya jualan, beda hasilnya. Jemaat hasilnya uang, kalau gembala hasilnya jemaat. Amin saudaraku. Ya, harus ingat semua berkat dari Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih kita berkat, kembalikan ke Tuhan. Jangan pelit, ya. Berkat kita dapat bukan milik kita. Kita hanya manajer. Kita hanya dipercaya untuk mengelola. Satu mereka
bisnis. Yang kedua, kapan akan diadakan politik untuk bagaimana caranya bisa membuka usaha servis AC. Tidak pakai modal, cuma beli peralatan saja. Bisa dimulai. Kalau Bapak Ibu punya hubungan baik dengan beberapa jemaat, sampaikan. Mungkin mereka mau bantu, Pak, berapa alatnya? 1 juta, 2 juta. Silakan rame-rame kumpulin. Jadi gereja lokal Bapak Ibu punya sekarang yang namanya misalnya Gloria Teknik AC. Nah, itu kapan mau diadakan? Juga apakah ada bidang usaha yang lain supaya tolong diumumkan nanti di grup Bapak Ibu Gembala bisa mengumumkan di gereja atau di grup jemaat ya, supaya kita tidak hanya sebatas omong doang. Gekri tidak mau omong, tidak mau berwacana, kita mau berbuat. Ya, makanya saya gembira nih, ada oma yang sangat saya kagumi, Oma Vero. Mungkin bisa berdiri biar dikenal Oma Vero. Nah, nanti Oma Vero walaupun beliau sekarang belum ikut di jemaat Gekri, tapi beliau ini simpatisan Gekri luar biasa. Ya, kita tidak tahu nanti bersama-sama Oma Vero. Ya, saya bantu untuk di gereja sana. Nanti semua bisa lewat Pak Agus Indonesia. Ya, atau kita punya teman yang mungkin belum Kristen tapi dia mau bantu, hubungkan supaya kita ini satu keluarga besar di Bali, ekonominya maju. Ya, toh bagiannya bisa atur seperti itu. Kapan supaya nanti semua gembala-gembala bisa anjurkan jemaatnya untuk ikut. Tadi Pak Kiamin bilang gembala jangan ikutan bisnis, tapi ikut ngatur boleh, arahkan. Kalau jemaatnya maju, pasti perpuluhannya banyak. Itulah buat untuk gembala. Itu Pak Kiamin. Jadi nanti setiap jemaat bisa bertanya melalui gembalanya dulu, nanti gembalanya teruskan ke sana. Nanti berapa orang yang bertanya itu nanti baru kita tentukan dalam satu grup. Ya, kemudian juga nanti dari grup itu yang tertarik nanti baru kita sama-sama berdiskusi membahas kelanjutannya. Kemudian khusus yang teknisi AC, nanti gereja akan membeli, setiap gereja nanti akan membeli peralatan servis AC seperti kompas, permanil, tangga, selang dan plastik. Nah, itu dari milik gereja. Kemudian yang jemaat nanti akan dilatih. Setelah dilatih, jemaat nanti akan mampu menjadi teknisi AC di tempat umum. Nah, karena ini peralatan utamanya di gereja, nanti ada pembagian AC. Nah, yang datang ke gereja, misalnya sudah order, datang ke gereja, ambil alatnya, dibawa keliling di rumah orang, kembali lagi ke gereja, bagi hasil. Nah, dari satu alat, nanti hasilnya bisa jadi 2 alat. Nah, jemaat sendiri nanti juga bisa dari awal sudah mendapat pelatihan bagaimana keliling AC yang baik, bagaimana untuk memperbaiki AC. Tapi semuanya ada tambahan yang seperti itu. Nah, siapa yang tergerak nanti juga siapa yang tergerak untuk ikut pelatihan dari AC bisa nanti hubungi pada Tuhannya untuk kita latih bersama. Latihannya nanti di pasar ini. Ya. Jadi di awal itu dari gerakan hati kita, adakah yang mau terpacu untuk membantu keluarga kita masing-masing? Adakah yang tergerak untuk menikmati berkat Tuhan? Kalau semuanya hanya mau santai-santai terima, maka lama-kelamaan mereka akan tenggelam. Oke, sekian dari saya.
online itu banyak online kan. Ternyata senang ulang tahun, senang pengajian, senang spiritual itu banyak. Tapi kita bisa posting online-nya tidak apa-apa, pakai nama hapus. Oh, ada kali, ada kali nggak apa-apa. Tapi kita senang online itu lumayan. Sebenarnya di video sektor atau online juga cukup lumayan mungkin. Selain konsep daripada setiap hari di surface-nya untuk opsi bisa berjalan dengan baik. Itu ada. Terima kasih buat Bapak Menteri dan saya yang disampaikan Pak Lukan tadi masalah tentang boleh di Hampers itu terus kemana ada terus menghubungkan itu. Ya kemudian yang berikut yang bisa sampai beberapa kita masih bertahannya ya. Jadi ini kejadian dari kami baik saya kita akan ibadah berbeda dengan di orang itu untuk ayo ya kita akan memulaikan hal yang terutama dari PDBC pada Bapak ya 15 menit akan Selamat siang Bapak Ibu. Semoga tidak ngantuk, ini sudah posisi bicara, tapi saya kaget. Ya, saya singkat saja bahwa sebagai bidang visi ada dua program yang kita jalankan sekarang, yaitu digitalisasi dari gereja. Kedua yaitu visi. Nah, ini dua hal ini bersangkut paut. Kita sudah membentuk satu buah grup di WA, satu grup digitalisasi. Nanti di sana bisa informasi tentang bagaimana digitalisasi perusahaan gereja. Juga program gereja ke depan tentang digital church. Jadi persiapkan hal itu. Nah, untuk itu maka setiap gereja diminta untuk mengirimkan satu atau lebih nama untuk khusus menangani digitalisasi gereja. Saya ingin tanya sekarang, ini ada anak-anak, siapa yang sudah punya konten YouTube, channel YouTube di gerejanya. Jadi konten bukan konten pribadi ya, bukan channel pribadi, tapi channel gereja. Ada yang sudah punya, tahu Pak Sinam sudah setahun, Sinam sudah punya. Yang lain, Urinkan, Pak Aisyah. Ada lagi? Ya, nanti sebentar, nanti setelah acara ini ada acara bebas. Nanti saya minta nomor HP-nya. Kami datang untuk peson TC-nya untuk digitalisasi juga untuk TI masing-masing gereja. Di wadah itu nanti kita akan bisa diskusi tentang bagaimana digitalisasi itu juga bisa langsung diskusi di situ. Kesulitannya di form itu dimasukkan tiket, mungkin ini ada yang menanggapi langsung. Selain ada pelatihan khusus untuk digitalisasi sesuai kebutuhan gereja. Yang kedua tentang PI, tentang PI misi. Nah ini ada wadah lagi di WA PI misi. Nah ini perlu juga Bapak Ibu, Bapak gereja lokal untuk mengirimkan satu atau lebih nama untuk masuk ke grup. Segala informasi tentang PIC ada di sana. Bulan Oktober ini program PIC adalah untuk promosi. Nanti bulan Januari kita mulai dengan kursus atau pendidikan singkat tentang penginjilan melalui Al-Qur'an. Kita sudah berbicara dengan pihak Al-Qur'an, Devi sudah bicara dengan Al-Qur'an tentang jadwalnya. Dan dia sudah fix setiap Selasa bulan November ini promosi selama 4 minggu setiap Selasa jam 19 WIB itu ada Zoom yang menyampaikan tentang bagaimana Al-Qur'an. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal EE atau lain.
Nah, kali ini kita mencoba apa? Dari metode itu untuk penginjilan kita. Dan kita berharap supaya dengan metode itu yang kita terapkan di gereja masing-masing, pertumbuhan gereja menjadi signifikan. Kemudian profesi kita dan kemampuan yang bisa diukur. Nah, ini membuat kita, saya sendiri sebagai bidang misi ini, jadi sangat memikirkan bagaimana caranya pertumbuhan gereja ini. Karena tuntutannya, menurut saya, Nah, bidang misi ini sudah ada, kita akan adakan lomba. Lomba itu tujuannya sebagai trigger, supaya gembala-gembala kita, gereja-gereja lokal, paling tidak tulis satu channel YouTube. Channel YouTube itu bisa digunakan macam-macam. Salah satunya untuk mengabarkan kita ini. Ya. Jadi nanti ditutup tanggal 26 Desember, mungkin Januari akan diumumkan pemenangnya. Nanti kita evaluasi program itu berdampak signifikan atau enggak. Kalau enggak ya kita akan dengan program apa lagi. Jadi selama evaluasi selama 3 bulan itu, 2 bulan ya, itu menjadi evaluasi dari disiplin ini memperbaiki itu. Jadi bulan November setiap jam 19 TV jam 11 TV ada penjelasan tentang Alpakos. Kalau Alpakos menyebutnya sebagai promosi. Jadi selama 4 minggu setiap Selasa jam 19.00 WIB suka dan juga jadi dijelaskan tentang Alpakos. Kemudian Januari akan kita mulai. Januari akan kita mulai dengan kursus pelatihan tentang Alpakos. Nanti PTC yang bertanggung jawab PIC-nya dan PTC gereja lokal itu yang terus berkomunikasi dengan kita di sini. Kami akan tanya, paling tidak 1 bulan sekali saya akan tanya. Saya dan Pak Yono sebagai kerja saya akan membantu juga untuk menanya. Bukan untuk apa seperti apa, generasi bukan untuk seperti apa, tapi ini membantu. Jadi motivasinya kita ingin membantu. Termasuk gereja saya, Agus. Jadi kita sama-sama Pak, mulai nol semua. Kita akan bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Saya berharap tahun depan kita mempunyai profesi yang terukur dan bisa dievaluasi. Harapan saya seperti itu. Harapan kita semua seperti itu. Yes, mungkin Pak Iwan ada tambahan. Kalau dari bidang pengujian, PIC itu adalah orang-orang yang penting, orang yang akan bidang penting. Kita akan terus berkomunikasi. Nanti mengenai metodenya sekarang ini itu sudah seragam karena kita akan kasih dengan 25 gereja. Makanya kita akan memakai setelah kita evaluasi kita berkomunikasi itu yang pos itu adalah metode yang menurut kita ya, itu yang kita jalankan. Tapi Bapak Ibu juga yang mengikuti apa yang sebelumnya sudah mengikuti hal yang mengikuti juga bahwa misalnya metode yang mungkin evaluasi diri dan apa yang pos yang buat tidak terlalu berbeda dengan sekarang.
yang gagal, apa yang kurang ya. Jadi kita akan mengikutinya dengan update yang terakhir. Jadi mungkin kalau kita punya pengalaman yang lalu, tapi itu kita jalan terus kuat. Karena di samping apotnya kita sendiri juga bisa mengikuti. Hanya di sini yang terpenting sebenarnya adalah komunikasi kita dengan KSI, orang menjaga. Nah kita dari Lode kami itu ditugaskan programnya itu 1 tahun, kita selama 5 tahun. Jadi itu kan harus komunikasi yang panjang. Jadi jangan khawatir kalau komunikasi atau kurang. Dan kita yang ini juga berusaha untuk setiap gereja pasti melakukan itu berbeda pasti. Karena kondisi setiap gereja berbeda. Itu juga yang harus tapi komunikasi yang terus ada itu yang penting. Jalan-jalan itu pasti ada naik. Tapi kita komitmen bersama bahwa kita akan menjaga komunikasi supaya itu terus berlangsung. Metodenya kata-kata juga tidak tahu kami itu berubah ya bisa berubah. Nanti apa yang kita jalankan hasilnya sistem evaluasi itu semua kita sudah kita akan. Jadi kalau kita berpikir itu mengenai tensinya ini, dia harus mengerti betul panggilan itu sebenarnya apa. Dan peran kembali itu juga sama kita terhadap peristiwa. Ya, jadi kita tahu bahwa hidup ini yang program utama yang kita lakukan. Jadi itu juga yang membuat saya secara pribadi ini adalah satu tugas yang sangat berat. Saya tahu bahwa kalau itu secara teknis atau metode itu membalap pada sini. Saya lihat sedikit mampunya jauh dari saya. Tapi kalau saya ditunjuk, saya harus melaksanakannya. Saya juga akan melakukan sebaik-baiknya dan tentu saja dengan dukungan dari PKC dan orang-orang yang berkepentingan dari situ. Jadi kalau saya pribadi seperti itu komitmen kepada PKC setiap lokal itu sudah bagus. Maka menurut saya sebenarnya kita sudah berhasil. Karena kalau PKC sudah punya komitmen, ada kekurangan dari metode yang dilaksanakan itu akan diisi PKC yang sama. Itulah yang yang sangat baik mana saya juga bisa bertemu dengan semua ya tadi nanti ada ibu yang deteksi setelah itu dikasih waktu dan ketemu sebentar dengan deteksi kita dengan yang perizinan ya Saya tambahkan sedikit, mengapa memakai metode Alpha-Course. Alpha-Course ini adalah satu metode bagaimana cara menginjil yang paling kena. Ini diciptakan oleh seorang pendeta yang punya gereja di Inggris. Dan salah seorang pengurus dari GPI Sinode, Bapak Tunjun Hari Puspito, 2 bulan lalu sudah pergi ke Inggris. Datang di gereja itu memang luar biasa. Indonesia, Alpha-Course Indonesia itu dimotori oleh GPI Plaza Medan Plaza, di bawah pimpinan Pendeta Bambang Yonan, kawan baik saya. Jemaatnya sekarang berapa? 40.000. Sukses karena menjalankan program Alpha-Course. Makanya beliau sekarang tergerak mengutus pendeta
Budiman untuk memimpin Alpakos untuk masuk di Sinode GPI khusus mengajar, tidak ada biaya. Beliau juga akan kembali, tidak mau dibayarin tiket pesawatnya, tidak mau dibayarin hotelnya, tidak mau terima amplop. Kenapa? Karena mereka rindu untuk supaya gereja-gereja bisa bertambah jemaatnya. Di Semarang ada salah satu daerah dari 40 orang jemaatnya ikut Alpakor, sekarang sudah 800 orang. Itulah sebabnya metode yang bagus, tapi harus juga dikelola oleh orang-orang yang bagus. Makanya dua Bapak kita, Bapak Insinyur Yohanes Kinarso, Bapak Supadiono, mereka bukan pendeta, mereka pengusaha, tapi mereka cinta Tuhan luar biasa. Mereka sekarang teleponin satu-satu kepala GPI, tanyain masalahnya apa, siapa yang ditunjuk untuk ikut Alpakos, siapa yang ditunjuk untuk dilatih IT-nya supaya bisa masuk ke YouTube, upload segala macam. Dan beliau berdua sudah menyediakan uang pribadi untuk tahun ini 40 juta mendukung program Alpakos, program misi GPI. Tahun kedua beliau berencana untuk menaikkan jumlah bantuannya. Uangnya dipegang oleh Bapak kita berdua ini, nanti akan membantu karena Alpakos itu ada yang namanya pertemuan, harus ada sedikit makanan. Apabila di Bapak itu ada kesulitan, bisa menghubungi. Luar biasa, Bapak Ibu ada di sinode yang betul-betul menjalankan amanat agung. Bukan sekedar kumpul, nyanyi, makan, pulang. Jemaat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, cuma di bawah 100. Buat apa? Amin. Tuhan mau kita memenangkan Indonesia. GPI akan jadi sinode besar. Mimpinya dalam 5 tahun ke depan minimal 300 gereja lokal. Coba bayangkan, sekarang kita lebih kurang hampir mendekati 30. Tahun depan harus 60. Tahun kedua harus 120. Tahun ketiga harus 240. Tahun keempat harus 480. Tahun kelima hampir 1000. Ini mesti dicapai. Makanya kita beruntun kedua bapak ini. Mereka direktur dari perusahaan mereka mau datang kemari. Bayangkan hari-hari kerja, ada banyak pegawai di bawah dia. Datang mesin mobil, tidur di tengah laut, di jalanan. Jika kita para pembawa tidak dengan antusiasme yang tinggi menyambut ini, sayang sekali. Kalau gereja kita maju, terus sebagai pembawa, Tuhan akan memperhitungkan. Jangan cari duit dan pembawa. Duit akan datang sendiri. Itulah sebabnya tidak akan saya berpanjang karena kita mau makan siang. Jadi setelah itu akan diatur. Kita harapkan tidak lama setelah makan siang acara akan berakhir hingga menunggu pelantikan perusahaan yang akan secara cepat kita adakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelumnya walaupun di pertengahan kita mau apa dulu ya. Tim dari Kedekatan Solusi Pak Pendeta Manusia Kenal. Semuanya silakan. Tim semuanya bukan orang ya, ada Bapak Pendeta dan Manusia Konfesialan. Belum Bapak yang sini. Makasih karena dulu. Ya, dari sampai dari Singal aja. Bapak Pendeta Kade ada bersama tim kan? Baik, kemudian dari sendiri Bapak Pendeta Nius. Kita bersyukur ada berkat yang luar biasa, ada satu gereja yang bisa dipakai dan dipercayakan kepada beliau. Ini doa sebelumnya Tuhan. Ini doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Selamat ya Pendeta. Ya nanti ketika giliran waktu kita kesana beberapa ya. Tapi kan sudah. Terima kasih kalau begitu. Ya, baik. Kemudian dari pasar ya ada Ibu Pendeta Rika bersama Bapak Iso, silakan
kasih ya semua timnya yang terus lagi. Nah, kemudian yang kemarin diresmikan gedung gereja ya Bapak Pendeta Anas, silakan berdiri bersama tim. Ya, oke, luar biasa. Kemudian Bapak Pendeta Julius karena beliau ada di Sumbar, tapi timnya ada di sini, silakan berdiri. Jadi, kemudian dari Denpasar juga Bapak Pendeta Luis bersama tim, silakan berdiri. Bapak Pendeta ya, terima kasih. Kemudian ya sekaligus dari arah Denpasar yang baru ya, yang kemarin kita sambut dengan sukacita telah dinyatakan ya, bersama-sama dengan kita di Sejenak Glory. Silakan. Terima kasih. Kemudian dari daerah Jembaran Bapak Barnabas, silakan berdiri bersama tim. Ya, nah juga beliau sedang berjuang membangun yang gereja. Kita berdoa 1 tahun ini selesai Pak ya. Ya, kita cuma ada sebuah Tuhan kerja. Kalau ada kendala kita sangat berdoa kalau tidak. Ya. Kemudian ya dari Sinal ya bisa berdiri tim dari Sinal. Ya, ini ada beberapa orang sedang juga membantu di belakang ya. Apakah masih ada yang bisa sebut? Yang balik sudah ya. Ya, kami kehormatan Oma Velo, kita panggil Oma Velo tadi. Tuhan memberkati ya. Ya, tadi sampai yang saya buat. Tadi pagi teman-teman saya pas lagi di bawah pagi, ya rupanya mau beri sesuatu yang juga terima kasih berkatnya. Dan kita bersama-sama hari ini semua karena bulan Tuhan. Jadi kita manusia dulu gitu, oke? Nanti kalau kita masih bicara, tadi pagi kami bicara di hotel, Bapak itu bilang kita orang para bagus, kalau kita sudah lapar masuk gitu, nanti harus makan dulu. Dan biasanya kalau sudah makan bisa jadi kalau kami orang Batak biasanya kalau ada istilah selesaikan dengan makanan, jadi dalam perjalanan makan dulu. Dan kiranya ya melalui acara hari ini jadi kita makan siang dulu, kami menginginkan kita pilih saja sampai saja. Nah kemudian setelah itu baru nanti melakukan pengurus rayon. Beberapa hari yang lalu BPH yang sudah rapat dan memutuskan, dan sampai sekarang berdulu teman-teman belum ada yang tahu siapa yang jawab. Memang itu hari ini saja. Jadi komitmen kita siapapun yang dipanggil sendiri kita tinggalkan supaya kita dari salah itu. Ya betul ya, memang betul ya. Kalau balik, jadi tetap kita yang penting kita melayani dengan tulus dan ikhlas. Baik, kita akan menikmati berkat makanan minuman sambil berbicara dan teman. Kita berdoa. Tuhan apa kalau kita bersyukur bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang boleh menyampaikan sesuatu dengan banyak hal. Tapi Tuhan dia lagi sesuatu itu semua yang berkaitan dengan lebih baik. Tolonglah kami ya Tuhan, baik di kami dalam TV juga balas di kami di ICT seperti Tuhan. Jadi kita berdoa. Ya Tuhan, siapkan kami sehingga kami untuk saat tetapi ya Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kami. Inilah kami ya Tuhan, terima kasih sudah kami ajak Allah kami memberkati keterangan ini sudah. Terima kasih Tuhan, kita selalu memiliki kita sesuatu bagaimana Tuhan kita terjawab oleh benar. Allah yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya usul untuk makan siang dimulai oleh tamu kehormatan Oma Veronica, diikuti oleh ibu-ibu kaum wanita. Nanti yang beriak belakangan. Silakan Oma Veronica dulu, ibu-ibu kemudian kami. Ladies first, kalau untuk makan wanita dulu. Karena kalau pria dulu yang wanita nggak kebagian.